Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Mirza, dan ini merupakan cerita pertamaku di podcast Do You See What I See. Di sini aku akan menceritakan pengalaman temanku. Sebut saja namanya Wawan, yang baru saja terjadi tepat pada malam Lebaran Idul Adha tanggal 31 Juli kemarin. Pengalaman horor ini diceritakan kepadaku pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tempo hari. Oh ya, by the way, kami ini berdomisili di Aceh, tepatnya di kota Banda Aceh. Sedangkan kejadian horor yang dialami Wawan terjadi di Aceh Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh Pidi, di kediaman kakeknya si Wawan. Jadi, satu hari sebelum Lebaran, si Wawan ini hendak menyusul kedua orang tua dan adik perempuannya ke kampung halaman sang kakek. Mudik lah istilahnya. Dari Banda Aceh menuju Aceh Pidi itu memakan waktu kurang lebih 4,5 jam menggunakan mobil. Pada saat itu, Wawan berangkat ke sana bersama dengan keluarga kakaknya. Dari rumah kakaknya, start dari jam 8 dan sampai kurang lebih pada jam 12:30 siang. Singkat cerita, setelah mereka sampai, Wawan beristirahat sebentar, makan siang, dan kemudian berbincang-bincang dengan kakeknya. Rumah kakeknya ini terletak di perkampungan. Jadi jarak antara rumah satu ke rumah lainnya agak berjauhan dan dibatasi oleh kebun. Ya, kebun. Halaman rumah kakeknya ini cukup luas dan juga lumayan rindang, karena banyak dikelilingi oleh pohon belinjau dan pohon bambu yang ukurannya tinggi dan lebat. Bahkan sinar matahari saja sulit untuk masuk. Pada saat itu, kebetulan pekarangan rumah sang kakek belum dibersihkan dan banyak daun-daun kering yang berguguran. Jadi, Wawan yang melihat itu mengambil inisiatif untuk membersihkannya. Setelah membersihkan bagian depan, kemudian Wawan mengumpulkan daun-daun kering itu dan mengangkutnya ke belakang rumah sebelah kanan, dekat kamar mandi. Wawan menumpuk daun-daun kering itu di samping sebuah semen bundar yang mirip seperti sumur dan membakarnya di sana. Lalu bersih-bersih pun selesai. Sebelum maghrib tiba, Wawan ini bersantai sebentar di kursi depan rumah sambil memandangi jalanan dan kebun di kiri kanannya. Dan tiba-tiba saja Wawan melihat seorang kakek yang sedang melintasi jalan depan rumah dengan sepeda. Sekilas Wawan melihat kakek itu sepertinya sedang membawa goni atau karung beras berwarna putih yang berisi rumput di belakang sepedanya. Pikir Wawan, kakek itu baru pulang memotong rumput dari kebun. Lalu Wawan memalingkan wajahnya sebentar ke kanan. Namun, setelah itu, Wawan mencoba untuk melihat kakek itu sekali lagi dan memperhatikan dengan cukup lama.
Seketika saja dia merinding. Ternyata yang di belakang kakek itu bukanlah goni yang berisi rumput, melainkan sosok makhluk yang berbungkus kain putih, yang biasa kita kenal dengan sebutan pocong. Makhluk itu beberapa kali mengayunkan kakinya yang berbungkus kain putih sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan dia menikmati perjalanan itu, sembari menunggu maghrib tiba. Di situ Wawan sudah berkeringat parah. Wawan yang melihat itu hanya bisa istighfar, tak bisa bergerak. Dan saat itu Wawan hanya berharap agar makhluk itu tidak memalingkan wajah ke arahnya. Dan setelah kakek yang membonceng makhluk itu sampai di persimpangan jalan dan pergi menjauh, baru Wawan lari dan masuk ke dalam rumah. Dan dia tidak menceritakan hal itu ke siapa-siapa dulu. Wawan lebih memilih untuk menceritakan besok pagi saja. Kemudian malam pun tiba. Dan karena di kampung, jadi wajar jam tidurnya itu lebih awal. Karena kurangnya hiburan dan jaringan pun agak susah. Nah, rumah kakek Wawan malam ini hanya ditempati oleh 5 orang saja, yaitu kakeknya, kedua orang tua dan adiknya, kemudian si Wawan. Sedangkan keluarga kakaknya akan bermalam di rumah sanak family yang letaknya tak jauh dari rumah sang kakek. Di sini aku akan gambarkan dulu bagian dalam rumahnya biar tidak bingung. Jadi, rumah kakeknya ini hanya punya 2 kamar. Begitu kita masuk dari pintu depan, di sebelah kanannya itu kamar pertama, yang ditempati oleh orang tua dan adiknya Wawan. Dan di sebelah kirinya itu ruang tamu. Lalu, lurus masuk ke pintu selanjutnya, itu memasuki ruang tengah. Sebelah kiri ruang tengah ada kamar yang satunya lagi, yang ditempati oleh sang kakek. Dan sebelah kanannya ruang tengah itu dapur, dan kirinya dapur itu kamar mandi. Jadi seperti itulah gambaran bagian dalam rumah. Pada saat itu, jam menunjukkan pukul 9 malam lewat sedikit. Semua orang yang di rumah memilih untuk tidur, termasuk juga Wawan. Sebelum tidur, Wawan terlebih dahulu membakar obat nyamuk, karena dia akan tidur di ruang tengah sendirian. Semua lampu di rumah itu dimatikan, kecuali lampu dapur yang menuju kamar mandi. Posisi Wawan tidur pada saat itu dekat dengan tembok belakang rumah, yang juga berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Jarak kepala Wawan dengan tembok itu kurang lebih 1 meteran. Jadi ya tidak dempet dinding. Singkat cerita, semua orang sudah tertidur lelap. Begitu juga dengan Wawan. Namun, ketika tengah malam, Wawan terbangun dari tidurnya karena merasa terus digigiti oleh nyamuk. Dan ternyata, benar saja, obat nyamuknya sudah habis. Wawan kembali membakar obat nyamuk yang baru, dan kemudian mengambil HP-nya untuk melihat sudah jam berapa. Dan ternyata masih jam 2:30. Subuh juga masih lama, 2 jam lagi. Wawan pun memutuskan untuk tidur kembali. Dan setelah dia memejam mata, Wawan mendengar ketukan keras di bagian atas dinding di belakang dia, yaitu dinding belakang rumah. Ketukan itu bunyi beberapa kali. Dan Wawan pikir mungkin itu cuma pohon bambu yang membentur dinding.
Wawan mencoba untuk positive thinking, karena dia masih merasa takut dengan apa yang dia lihat tadi sore. Beberapa menit kemudian terdengar lagi suara yang sama. Namun suaranya itu semakin ke bawah dan semakin dekat. Dan tentu saja Wawan semakin kuat memejam matanya. Hingga akhirnya suara itu berbunyi lagi. Namun bukan di dinding. Dan bukan berbunyi seperti ketukan. Tapi ini suara. Hihihihihi. Tadi kamu lihat aku kan? Suara itu terdengar tepat di kuping sebelah kirinya. Sontak Wawan kaget dan bergegas bangun sambil memegang kuat kuping kirinya. Lalu kemudian mengambil HP dan terduduk lemas untuk beberapa saat. Syukurlah pada saat itu azan subuh sudah berkumandang. Dan ternyata suara ketukan itu dia dengar hampir 2 jam lamanya. Tubuhnya Wawan pada saat itu sudah kedinginan parah. Bahkan gigitan nyamuk saja sudah tak terasa. Dan tak lama setelah azan subuh, orang-orang yang di rumah pun terbangun. Dan hari pun mulai pagi. Setelah sholat Idul Adha, dia pun bercerita kepada kakeknya dan orang tuanya tentang apa yang dialaminya semalam. Dan ternyata tidak hanya si Wawan ini yang mengalami gangguan itu. Ibunya juga mengalami. Ibunya si Wawan ini sudah tiba di rumah sang kakek sehari sebelum si Wawan. Jadi pada tengah malam, saat ibunya ini hendak ingin buang air kecil, beliau melihat sosok hitam besar di langit-langit kamar mandi. Sosok itu melihat ke arahnya dan tersenyum, lalu kemudian menghilang. Dan kakeknya pun bilang kalau dulu itu di belakang rumah ada sumur tua, yang sekarang sudah ditimbun dengan semen. Ya, sosok-sosok itu mungkin cuma memberi salam, atau kenalan lah istilahnya. Dan malamnya Wawan tidur di tempat yang sama dan sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Begitulah pengalaman si Wawan yang diceritakan kepada aku. Dan sebagai informasi, sebenarnya rekaman cerita ini sudah 8 kali gagal. Karena gangguan yang cukup ekstrim ya di rumahku saat tengah malam. Ya mungkin di episode selanjutnya aku akan cerita pengalaman hororku. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.